Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan tumbuhan. Baiklah, saya Juwida Tampu Bolon akan menjelaskan tentang jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan. Nah, jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan dapat digolongkan berdasarkan umur, komposisi, dan fungsi dari jaringan tersebut. Berdasarkan umurnya, jaringan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, jaringan muda, ia masih bersifat bisa membelah diri dan bisa berkembang menjadi bermacam-macam sel, sehingga ia disebut dengan jaringan meristem atau jaringan embrionik. Jaringan dewasa biasa disebut dengan jaringan permanen. Nah, jaringan dewasa mempunyai bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan letaknya. Berdasarkan komposisinya, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, jaringan sederhana dan jaringan majemuk. Nah, jaringan sederhana ia terdiri atas satu macam sel, misalnya jaringan parenkim dan jaringan kolenkim. Jaringan majemuk terdiri atas lebih dari satu sel, misalnya jaringan pelindung dan jaringan pengangkut. Nah, jaringan meristem atau embrionik tumbuhan, atau juga disebut dengan jaringan muda, adalah sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Nah, sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial, atau itu termasuk tahap permulaan. Nah, sedangkan dari sel-sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut dengan derivatif atau keturunan. Adapun ciri-ciri jaringan meristem, yang pertama, ukuran selnya yang kecil, kemudian terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Selnya berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuolanya berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, dan selnya berbentuk kubus. Nah, macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tumbuhan. Ada jaringan meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, meristem apikal ini terdapat di ujung puncak utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Sedangkan meristem interkalar ia terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Nah, yang ketiga, meristem lateral. Ia terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya. Contohnya pada kambium dan kambium gabus atau velogen. Nah, ini gambar untuk meristemnya. Nah, adapun macam-macam jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, meristem primer. Apabila sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Nah, yang kedua, meristem sekunder, apabila sel-selnya berkembang dan dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi, contohnya kambium dan kambium gabus. Saya akan melanjutkan presentasinya. Nomor 2 itu jaringan dewasa yang itu disebut permanen. Tumbuhan jaringan meristem dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Misalkan pada contoh di bawah, epidermis atas, chloroplast, parenkim, palasid, parenkim spons, jaringan pengangkut, rongga udara, stoma, epidermis bawah. Selanjutnya, ciri jaringan dewasa atau yang disebut dengan permanen. Tidak aktif membelah diri, berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. Mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kemudian, di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel setelah sel mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa atau yang disebut dengan permanen. Jaringan dewasa dapat terdiri dari beberapa macam yang dibedakan berdasarkan dari bentuk dan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa permanen adalah sebagai berikut, yaitu xilem, floem, jaringan vaskuler, jaringan besar, dan jaringan derma atau epidermis. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis adalah jaringan lapisan paling luar pada setiap organ tubuh seperti akar, batang, buah, bunga, biji. Jaringan epidermis juga berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tubuhan. Jaringan epidermis berasal dari protodem. Setelah tua,
bisa tetap ada atau rusak. Jika tidak sampai rusak, maka jaringan epidermis akan digantikan oleh gabus. Umumnya, lapisan epidermis hanya terdiri dari selapis, namun ada juga yang lebih dengan bentuk ukuran yang beragam. Ciri jaringan epidermis yaitu memiliki susunan sel yang rapat tanpa disertai ruang antar sel. Terdiri dari sel-sel hidup, dinding sel yang beragam dengan berbentuk posisi dan jenis tumbuhan. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat, dan minyak. Memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi atosianin. Tidak berklorofas kecuali pada sel penutup, pada hidrofil, dan tumbuhan di bawah naungan. Kemudian mengalami modifikasi dengan bentuk devirat. Jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trikomata, rambut-rambut, sel kersik, sel silika, spina duri, sel kipas. Fungsi jaringan epidermis yaitu selain fungsi pelindung jaringan epidermis juga memiliki fungsi lain. Macam-macam fungsi epidermis adalah sebagai berikut: membatasi penguapan, penyerapan, dan penyimpanan air. Jaringan. Nah, selanjutnya ciri-ciri jaringan parenkim dasar terdiri atas beberapa. Yang pertama, terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis, memiliki bentuk sel segi 6, memiliki letak inti sel mendekati dasar sel, mempunyai banyak vakuola, dapat bersifat embrional dan meristematik, dan mempunyai ruang antar sel. Kemudian fungsi jaringan parenkim dasar. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan sebagai jaringan penyokong. Selanjutnya, macam-macam jaringan parenkim dasar. Jaringan parenkim dasar dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain jaringan parenkim berdasarkan fungsinya dan jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang kita akan membahas jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi atau kolorenkim mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintetis. Yang kedua, parenkim air, jaringan yang terdapat pada tumbuhan xerofit atau epifit sebagai penimbun atau penyimpan air untuk melewati musim kering. Yang ketiga, parenkim penimbun, jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan ini biasa terdapat pada akar, buah, umbi, dan batang. Makanan tersebut dapat berbentuk zat-zat padat, tepung, lemak, protein, dan gula. Yang keempat, parenkim udara atau aerenkim, jaringan yang memiliki ruang antar sel yang berfungsi dalam mengapungkan tumbuhan di air. Hal ini dapat ditemukan pada tangkai daun cana sp. Dan yang kelima, parenkim pengangkut, jaringan yang berfungsi sebagai pembuluh angkut, baik itu makanan dan maupun air. Selanjutnya, macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama, parenkim palasid, parenkim penyusun mesofil pada daun. Jaringan ini terdapat pada biji dengan bentuk sel panjang, tegak, mengandung banyak kloroplas. Yang kedua, parenkim bunga karang, jaringan penyusun mesofil daun yang berukuran tidak tetap serta terdapat ruang antar sel. Yang ketiga, parenkim bintang, jaringan yang dapat ditemukan pada tangkai daun cana sp dengan bentuk seperti bintang yang bersambungan pada bagian ujungnya. Dan yang keempat, parenkim lipatan, jaringan yang dapat dijumpai pada mesofil atau daun pinus dan padi. Terjadi perlipatan ke arah dalam pada bagian dinding sel dan mengandung banyak kloroplas. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat mekanik tumbuhan. Jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, antara lain sebagai berikut. A. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis.
Kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif dan memiliki bentuk memanjang dengan penebalan yang tidak merata. Jaringan penyokong berfungsi dalam memperkokoh tumbuhan. Sel-sel yang kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung biji dalam belas vaskular. Selanjutnya, ciri jaringan kolenkim. Yang pertama, memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. Yang kedua, dapat mengalami spesialisasi. Yang ketiga, terdapat pada batang, daun, dan biji. Yang keempat, selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Dan yang kelima, penebalan berupa selulosa. Yang keenam, pada umumnya berkelompok membentuk untaian silinder. Kemudian, fungsi jaringan kolenkim terdiri atas 3. Yang pertama, menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Yang kedua, melindungi berkas pengangkut. Dan yang ketiga, memperkuat jaringan kolenkim dalam pada bagian dinding sel dan mengandung banyak kloroplas. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat mekanik tumbuhan. Jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, antara lain sebagai berikut. A. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif dan memiliki bentuk memanjang dengan penebalan yang tidak merata. Jaringan penyokong berfungsi dalam memperkokoh tumbuhan. Sel-sel yang kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung biji dalam belas vaskular. Selanjutnya, ciri jaringan kolenkim. Yang pertama, memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. Yang kedua, dapat mengalami spesialisasi. Yang ketiga, terdapat pada batang, daun, dan biji. Yang keempat, selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Dan yang kelima, penebalan berupa selulosa. Yang keenam, pada umumnya berkelompok membentuk untaian silinder. Kemudian, fungsi jaringan kolenkim terdiri atas 3. Yang pertama, menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Yang kedua, melindungi berkas pengangkut. Dan yang ketiga, memperkuat jaringan kolenkim. Fungsi jaringan kolenkim yaitu menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas pengangkut, memperkuat jaringan parenkim. B. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang diri dari sel-sel mati. Sklerenkim membentuk dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Sklerenkim terbagi dari 2 macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan skleroid atau sel batu. Serabut atau serat berasal dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang dan bergerombol. Dari sel-sel panjang dan bergerombol membentuk anyaman atau pita, misalnya pelepah daun pisang. Sedangkan pada skleroid atau sel batu adalah jaringan sklerenkim yang membentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan, misalnya pada tempurung kelapa atau kulit biji beras. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yaitu mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel, penebalan yang berupa lignin, berupa sel mati, pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangannya. Terletak pada pericycle, korteks, dan diantaranya xilem dan floem. Fungsi jaringan sklerenkim yaitu sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar, melindungi dan menguatkan sebagian dalam sel sebagai alat penyokong. C. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini
dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut, yaitu jaringan pengangkut xilem dan floem. Xilem adalah pengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Xilem terdiri dari 3 macam antara lain sebagai berikut. 1. Unsur trakeal terdiri dari trakea atau sel-sel berbentuk tabung, dan trakeit, sel-sel yang panjang dengan lubang pada dinding selnya. Serabut xilem terdiri dari sel panjang dengan ujung yang meruncing. Parenkim xilem berisi zat seperti cadangan makanan, tanin, dan kristal. Floem. Floem adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Floem tersusun antara lain sebagai berikut. Bulu tapis, berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. Sel pengiring, berbentuk silinder dengan plasma yang dekat. Serabut floem berbentuk panjang dengan limpit dan dindingnya tebal. Parenkim floem, selnya hidup di primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Parenkim floem berisi tepung, damar, atau kristal. Terima kasih. Sekian hasil presentasi yang telah kami